Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-68, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah, Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana dalam kebaikan-Mu. Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan memberi perintah, lalu para wanita membawa berita. Renungan hari ini berjudul Penyertaan Allah yang Dahsyat, ditulis oleh Lisa Samra. Pada tahun 2020 diselenggarakan berbagai perayaan dalam rangka peringatan 1 abad pengesahan amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan. Foto-foto lama dari seabad lalu menunjukkan para pengunjuk rasa memegang spanduk-spanduk yang mencantumkan Mazmur 68 ayat 12. Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu berbunyi, Tuhan memberi perintah, lalu para wanita membawa berita. Dalam Mazmur 68, Daud menggambarkan Allah sebagai pribadi yang melepaskan orang-orang tertindas dari tahanan, menyegarkan dan memulihkan umatnya yang lelah dengan hujannya yang melimpah. Dalam 36 ayat, Daud mengacu kepada Allah atau Tuhan sebanyak 42 kali. Dan ini mengungkapkan bagaimana Dia senantiasa menyertai mereka dan terus berkarya untuk menyelamatkan mereka dari ketidakadilan dan penderitaan. Kebenaran tersebut pun diserukan oleh para wanita dalam jumlah besar. Sahabat ODB, entah para wanita yang berunjuk rasa untuk memperjuangkan hak pilih mereka tersebut sepenuhnya memahami isi Mazmur 68 atau tidak, spanduk-spanduk mereka menyatakan kebenaran abadi. Allah adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ia berjalan di depan umatnya untuk memimpin mereka ke tempat-tempat yang penuh berkat, kesegaran, dan sukacita. Kiranya Anda dikuatkan hari ini.
karena mengingat bahwa Allah senantiasa menyertai umat-Nya dan secara khusus bersama mereka yang lemah dan menderita. Seperti di masa lalu, melalui Roh-Nya Allah masih menyertai kita dengan caranya yang dahsyat hari ini. Sahabat ODB, bagaimana Allah memelihara Anda di tengah pergumulan sulit yang Anda alami di masa lalu? Lalu penguatan apa yang Anda rasakan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidupku, membimbing dan berjuang untukku ketika aku menghadapi penderitaan dan ketidakadilan. Amin.